Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswa MTSN kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam pembelajaran secara daring di masa pandemi ini dan juga berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-6 mapel informatika, kita akan membahas soal tugas minggu kemarin LKS halaman 27 aktivitas mandiri 1. Berikut ini adalah ilustrasi soalnya. Untuk mengisi liburannya selama 6 hari, Ana dan Bobby merencanakan tinggal di desa nenek. Kebetulan di sana ada 3 petani A, B, dan C yang membutuhkan bantuan untuk menggarap sawahnya masing-masing. Mereka menawari Ana dan Bobby upah jika mau membantu mereka. Masing-masing petani tersebut memberikan penawaran yang berbeda. Petani A menawarkan Rp10.000 buat masing-masing Ana dan Bobby setiap hari. Petani B hanya akan memberi Bobby Rp10.000 pada hari pertama, kemudian setiap berikutnya menaikkan sebesar 10.000 menjadi 20.000, 30.000, dan seterusnya. Sementara ia akan memberi Ana di hari pertama Rp100.000 dan kemudian diturunkan Rp10.000 setiap harinya, setiap hari berikutnya menjadi 90.000, 80.000, dan seterusnya. Petani C tidak tertarik dibantu Bobby sehingga ia hanya akan memberi Rp1.000 di hari pertama saja dan tidak akan memberi apapun di hari berikutnya. Sementara untuk Ana, ia akan memberikan Rp1.000 pada hari pertama, lalu setiap hari berikutnya 2 kali lipat sebelumnya. Jadi Ana akan mendapatkan Rp1.000, Rp2.000, Rp4.000, Rp8.000, dan seterusnya. Mereka berniat untuk melewati setiap hari masa liburannya di desa nenek dengan membantu petani. Dan mereka berdua sudah berjanji untuk bekerja pada petani yang sama. Mengenai upah, mereka juga diam-diam sudah sepakat untuk membagi sama rata dari yang diperoleh berdua. Tantangannya kepada petani mana mereka bekerja sehingga mendapat upah yang paling banyak. Nah, yang diketahui pertama, Ana dan Bobby berlibur selama 6 hari rencananya di kampung nenek. Jadi mereka bekerja dengan petani selama 6 hari. Kemudian ada 3 petani yang membutuhkan jasa mereka dengan berbagai penawaran upahnya. Kemudian yang terakhir, mereka sepakat bahwa upahnya akan dibagi sama rata. Jadi dikumpulkan dulu, kemudian dibagi rata. Bila penghasilannya berbeda. Yang ditanyakan, kepada petani mana mereka akan bekerja dengan upah yang paling banyak? Jawab. Nah, untuk petani A menawarkan Rp10.000 buat masing-masing Ana dan Bobby setiap hari, sehingga 6 hari kerja dikali 10.000. Untuk Ana dan Bobby masing-masing 6 kali 10.000 ada 60.000. Maka mereka masing-masing mendapatkan Rp60.000. Petani B hanya akan memberi Bobby Rp10.000 pada hari pertama, kemudian setiap hari berikutnya dinaikkan Rp10.000 menjadi Rp20.000, Rp30.000. Sementara untuk Ana diberikan hari pertama itu Rp100.000 dan kemudian diturunkan Rp10.000 setiap harinya, sehingga menjadi Rp90.000, di hari kedua, di hari ketiga Rp80.000, dan seterusnya. Jadi boleh digambarkan untuk Bobby hari pertama Rp10.000, hari kedua Rp20.000, hari ketiga Rp30.000, 40.000, dan hari ke-6 itu Rp60.000. Sedangkan Ana hari pertama Rp100.000, hari kedua dapatkan Rp90.000, hari ketiga dapatkan Rp80.000, hingga di hari ke-6 mendapatkan Rp50.000. Nah, di sini bila dijumlahkan uang Bobby dan Ana menghasilkan, nah saya jumlahkan uang Bobby dan Ana setiap harinya. Di hari pertama mendapatkan Rp10.000, hari Ana mendapatkan Rp100.000. Maka dapat jumlahkan 10 dapat 100 ditambah 100 jadi 110. Nah, saya dilihat hari terakhirnya, Bobby mendapatkan Rp60.000, Ana mendapatkan Rp50.000. Kita jumlahkan 60 tambah 50 jadi Rp110.000. Jadi sama semuanya.
Jadi dari awal sampai akhir jumlah kalau disatukan uang Bobby dengan Ana setiap harinya itu Rp110.000. Maka Rp100.000 dikali 6 hari maka mendapatkan Rp660.000. Nah, Rp660.000 dibagi dua untuk Bobby dan Ana sehingga masing-masing mendapatkan Rp330.000. Yang selanjutnya adalah petani C. Petani C itu tidak tertarik dibantu oleh Bobby, sehingga ia hanya akan memberi Rp1.000 di hari pertama dan tidak akan memberinya lagi. Sementara untuk Ana, ia akan diberikan Rp1.000 dan hari berikutnya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Jadi hari pertama itu dapat 1.000, hari kedua 2.000, hari ketiga 4.000, hari kelima 8.000. Hari keempat 8.000. Maaf. Jadi kalau dilihat Bobby itu mendapat satu kali Rp1.000. Ana di hari pertama dapat 1.000, hari kedua 2.000, hari ketiga 4.000, hari keempat 8.000, hari kelima 16.000, hari keenam 32.000. Nah, jika digabungkan keduanya 1 tambah 1 tambah 2, 4 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 menghasilkan Rp64.000. Bila dibagi rata-rata pada keduanya dibagi rata pada keduanya maka 64.000 dibagi 2 menjadi Rp32.000. Masing-masing mereka mendapatkan Rp32.000. Nah, di sini dilihat akan menambah bentuk sebuah pola ya. Nah, jika digabungkan keduanya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 16 tambah 32. Dilihat dari bentuknya membentuk sebuah pola ya. 1 ditambah 1 menghasilkan 2, semuanya sama. Kemudian 2 ditambah 2 menghasilkan 4. Nah, 4 ke sini ditambahkan lagi. 4 ditambah 4 menghasilkan 8. Nah, tambah 8 lagi. Kemudian 8 tambah 8 menghasilkan 16. Nah, 16 tambah 16 tambah 32. 16 tambah 16 menghasilkan 32. 32 tambah 32 sama dengan 64. Nah, inilah ada sebuah pola. Ya, kalau dalam matematika itu 2 pangkat M. Oke, kesimpulannya. Berikut hasil perhitungan upah Ana dan Bobby selama 6 hari bila bekerja pada. Pertama, petani pertama masing-masing mendapatkan Rp60.000. Petani B masing-masing mendapatkan Rp330.000. Petani C masing-masing mendapatkan Rp32.000. Jadi, Ana dan Bobby akan bekerja pada petani B dengan upah yang paling besar dari petani yang lainnya. Nah, informatikanya, ilmuwan atau ahli informatika seringkali melakukan perhitungan seperti yang dilakukan untuk pemecahan persoalan ini. Misalnya, jika ingin menghitung waktu eksekusi dalam suatu program dari sebuah algoritma, algoritma itu program ya. Upah adalah analogi dari waktu eksekusi. Upah yang diperoleh adalah waktu eksekusi dari operasi yang diperlukan untuk suatu algoritma. Selain itu, perhatikan betapa efisien menjumlahkan upah petani B. Menjumlahkan semua angka. Jumlahkan secara paralel dari depan dan belakang pada saat yang sama dan membagi 2. Tuh. Pada kasus ini, kasus terakhir mengkhawatirkan karena jumlah operasi berlipat 2 setiap harinya, yang mencerminkan 2 kali jika data bertambah. Kalau Ana dan Bobby mempunyai waktu 1 hari lebih, mereka berdua akan mendapatkan upah dengan upah Bobby ditambah kelipatan dari upah. Nah, untuk pembahasannya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas apabila ada kesalahannya. Kita lanjutkan dengan tugas pertemuan 6. Nah, di pertemuan 6 ini kita akan melakukan ulangan bab 1. Nah, kita akan dimulai kegiatan ulangannya akan dimulai pada pukul 7 dan berakhir pada pukul 14.00. Silahkan akses di e-learning. Sebelumnya saya minta tolong bacalah buku LKS serta coba mengerjakan latihan yang ada di LKS barangkali ada persoalannya. Silahkan dicoba. Saya tutup kegiatan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.